Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Rizky Anjani dari Universitas Negeri Makassar. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai komponen-komponen kurikulum. Pengembangan kurikulum ini terdiri dari 4 bagian. Yang pertama, tujuan. Yang kedua, isi atau materi. Yang ketiga, strategi atau proses. Dan yang terakhir, evaluasi. Komponen tujuan berhubungan tentang hasil apa yang ingin kita capai dalam sebuah sistem pendidikan. Tujuan ini memiliki 2 skala, yaitu skala makro dan skala mikro. Skala makro berkaitan dengan filsafat atau sistem nilai masyarakat. Misalnya masyarakat Pancasialis. Sedangkan skala mikro berkaitan dengan visi dan misi sekolah serta tujuan yang lebih sempit seperti tujuan mata pelajaran dan tujuan-tujuan proses pembelajaran. Tujuan kurikulum pendidikan ini memiliki hierarki loh. Kita bahas satu-satu yuk. Yang pertama, tujuan pada tingkat tertinggi, yaitu Tujuan Pendidikan Nasional atau TPN. TPN merupakan tujuan yang bersifat paling umum dan merupakan sasaran akhir yang harus dijadikan pedoman oleh suatu usaha pendidikan. Tujuan pendidikan nasional ini dirumuskan oleh pemerintah atau negara. Lantas, apa sih tujuan pendidikan nasional di Indonesia? Tujuan pendidikan nasional di Indonesia ini telah disebutkan pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yaitu bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis, berdisiplin, serta bertanggung jawab. Kedua, tujuan institusional. Tujuan institusional adalah tujuan yang diharapkan dicapai oleh suatu lembaga pendidikan dan juga kualifikasi yang harus dimiliki oleh setiap siswa setelah menempuh pendidikan di suatu lembaga pendidikan. Yang ketiga, tujuan kurikuler. Tujuan kurikuler adalah tujuan dari setiap bidang studi atau mata kuliah sesuai dengan keilmuan. Dan yang terakhir yaitu tujuan instruksional. Tujuan instruksional merupakan tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran atau tujuan yang ingin dicapai setiap pokok bahasan yang akan disampaikan. Dari hierarki tujuan pendidikan ini diharapkan setiap langkah pembelajaran dapat memberikan dampak terhadap pencapaian komponen tujuan. Komponen isi atau materi berhubungan dengan pengalaman belajar yang harus dimiliki siswa. Isi kurikulum menyangkut semua aspek yang berhubungan dengan pengetahuan atau materi pelajaran maupun aktivitas dan kegiatan siswa. Materi maupun aktivitas itu seluruhnya diarahkan untuk mencapai tujuan yang ingin dicapai. Dalam penyelenggaraan kurikulum tentunya harus ada strategi dan metode untuk mengimplementasikan kurikulum tersebut. Strategi meliputi rencana, metode, dan perangkat kegiatan yang direncanakan untuk mencapai tujuan tertentu. Metode digunakan untuk merealisasikan strategi yang telah ditetapkan. Pada pengembangan kurikulum tentunya ada komponen evaluasi.
Pengembangan kurikulum ini dilakukan secara berkelanjutan. Oleh karena itu, perlu adanya evaluasi yang berfungsi untuk mengetahui apakah tujuan yang telah ditetapkan telah tercapai atau belum. Evaluasi di sini tidak hanya berkaitan dengan proses pembelajaran di kelas saja, tetapi juga banyak aspek yang akan dinilai untuk mengukur sejauh mana keberhasilan penyelenggaraan program kurikulum. Berdasarkan penjelasan komponen-komponen kurikulum tersebut, dapat kita simpulkan bahwa komponen-komponen kurikulum itu berkaitan antar satu sama lain. Setiap komponen perlu berjalan beriringan. Jika ada salah satu komponen yang ada kekurangannya, maka akan berimbas pada komponen lainnya. Sekian penjelasan singkat dari saya mengenai komponen-komponen kurikulum. Semoga dapat bermanfaat bagi teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.